Pamit kerja TKI ternyata jadi buron Interpol. Dewi Astutik pakai identitas palsu, punya nama samaran. Warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, bernama Dewi Astutik, ditangkap Badan Narkotika Nasional, BNN, di sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja, Senin, 1 Desember 2025. Dewi merupakan gembong narkoba internasional yang terafiliasi dengan jaringan Golden Triangle, organisasi yang juga menaungi warga negara Indonesia, WNI, lainnya, Freddy Pratama. Golden Triangle atau segitiga emas adalah wilayah yang meliputi Laos, Myanmar, dan Kamboja. Lokasi ini dikenal sebagai wilayah peredaran narkoba kelas berat. Penangkapan terhadap Dewi ini merupakan kolaborasi BNN bersama Kepolisian Kamboja, Kedutaan Besar RI, KBRI, Phnom Penh, Atase Pertahanan RI di Kamboja, dan Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI. Setelah ditangkap, Dewi dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 2 Desember 2025. Dewi ditangkap berada dalam kendaraan Toyota Prius berwarna putih setelah keluar dari salah satu hotel di Sihanoukville, Kamboja, ungkap Kepala BNN, Komjen Suyudi Aryoseto, Selasa. Jauh sebelum menjadi buron kasus narkoba internasional, Dewi berpamitan kepada keluarganya hendak keluar negeri bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, PMI, atau Tenaga Kerja Indonesia, TKI. Hal ini bahkan diketahui kepala dusun dan tetangga Dewi di kampung halamannya di Dusun Sumber Agung, Desa Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Menurut kepala dusun Sumber Agung, Gunawan, Dewi pernah bekerja sebagai TKI di Hong Kong dan Taiwan. Kabar terakhir yang didengar Gunawan, Dewi sedang bekerja di Kamboja. Memang bekerja di luar negeri dan sudah lama berangkat. Ia pernah bekerja di Hong Kong dan Taiwan, terakhir ini katanya di Kamboja. Jelas Gunawan saat ditanya mengenai Dewi yang ramai dibicarakan usai penyelundupan 2 ton sabu di Kepulauan Riau terbongkar. Selasa, 27 Mei 2025, dikutip dari Surya.co.id. Meski demikian, Gunawan mengatakan Dewi bukanlah nama aslinya. Ia mengatakan nama asli Dewi adalah Pak. Hal serupa juga disampaikan tetangga Dewi di Dusun Sumber Agung, Sri Wahyuni. Kalau foto dan alamat yang beredar itu kenalnya adalah Pak, memang warga sini. Tapi, kalau nama Dewi Astutik, kita tidak kenal, ujar Sri. Terpisah, Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo, mengatakan Dewi sengaja menggunakan identitas palsu untuk menyamarkan nama aslinya. Kami sudah ke lokasi. Dewi Astutik itu sesuai KTP merupakan warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, tetapi nama aslinya bukan Dewi Astutik, ungkap Andin, Rabu, 28 Mei 2025, dilansir kompas.com. Ibu itu, Dewi Astutik, memang KTP-nya Ponorogo. Identitas yang pertama dipalsukan, punya keluarganya. Orang situ, Ponorogo, tapi kartunya, KTP, dipalsukan, imbuhnya. Justru jadi buron Interpol. Lama bekerja sebagai TKI, Dewi Astutik justru masuk daftar pencarian orang, DPO, Interpol sejak 2024. Namanya pertama kali terendus ketika BNN berhasil membongkar peredaran heroin seberat 2,76 kg di Bandara Soekarno-Hatta. Heroin itu diamankan dari seorang pria berinisial ZM pada 24 September 2024, ketika baru tiba di Terminal 3 kedatangan bandara. ZM sendiri diketahui menumpang pesawat dari Singapura. Saat pemeriksaan, ZM mengaku heroin yang dibawanya akan diserahkan kepada SS. BNN lantas bergerak menangkap SS dan didapati nama pelaku lain, yakni A. Ternyata, A adalah orang yang memerintahkan ZM dan SS untuk mengambil heroin dari Dewi di Kamboja. Berdasarkan petunjuk itu, BNN akhirnya mengamankan A di Medan, Sumatera Utara. Nama Dewi Astutik kembali muncul ketika BNN bersama Bea Cukai dan TNI AL mengamankan 2 ton sabu dari kapal MT Si Dragon Tarawa di Kepulauan Riau pada 22 Mei 2025. 4 awak kapal yang berstatus warga negara Indonesia, WNI, diketahui terkait dengan Dewi. Peran Dewi Astutik. Bukan orang biasa, Dewi Astutik memegang peranan penting dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah Asia dan Afrika. Komjen Suyudi Aryoseto mengungkapkan Dewi berperan sebagai rekrutmen untuk kurir. Dewi merupakan rekrutmen dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan, ungkap Suyudi, Selasa, 2 Desember 2025. Peran penting Dewi sebelumnya juga pernah diungkap Komjen Martinus Hukom ketika masih menjabat sebagai Kepala BNN. Martinus mengatakan Dewi merupakan pengendali untuk ratusan kurir narkoba yang kebanyakan merupakan WNI. Bahkan,
Ada lebih dari 110 WNI, asuhan, Dewi yang ditangkap di berbagai negara, seperti Brasil, Kamboja, hingga Korea Selatan. Ada 110 lebih orang Indonesia ditangkap di luar negeri. Ada di Brasil, Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, di India, Kamboja, Thailand, Korea. Itu semua ketika kita bertanya, mereka bagian dari Dewi Astutik, tutur Martinus dalam tayangan Rossi di Kompas TV yang tayang pada akhir Mei 2025. Karena perannya sebagai pemimpin dan perekrut kurir, Dewi diduga kuat berhubungan dengan jaringan narkoba lainnya. Martinus menyebut Dewi termasuk dalam jajaran pimpinan di Golden Triangle bersama buron WNI lainnya, Freddy Pratama, meskipun bukan yang tertinggi. Sebab, selain membawahi ratusan kurir narkoba, Dewi juga terhubung dengan sindikat Afrika yang beroperasi di Thailand dan Semenanjung Malaysia. Dewi ini sudah menjadi semacam pimpinan dari jaringan ini, Golden Triangle. Tapi, saya yakin dia bukan pimpinan tertingginya, ujar Martinus. Dia terhubung dengan sindikat Afrika yang beroperasi di Thailand dan Semenanjung Malaya, imbuhnya. Jaringan yang dikendalikannya mendistribusikan berbagai jenis narkotika ke wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Untuk mengelabui aparat hukum, Dewi kerap berpindah negara dan menggunakan nama samaran seperti Kak Jinda atau Dinda. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir pada pelaksanaan press release sore hari ini. Kami sampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astutik alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan PAR alias Dewi Astutik alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan perdagangan narkotika Asia Afrika dan juga menjadi DPO dari negara Korea Selatan. Operasi penangkapan ini merupakan wujud nyata kolaborasi internasional antara BNN Republik Indonesia dengan Bais Perwakilan Kamboja, Kepolisian Negara Kamboja, KBRI di Phnom Penh, Polri dalam hal ini Interpol, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kemenlu. Penindakan ini didasarkan pada Red Notice Interpol nomor A35363/2025 serta Surat DPO BNN Republik Indonesia nomor 31 Inter D 10 Romawi 2024 yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2024. Kronologis bermula pada tanggal 17 November 2025 di mana Kedeputian Berantas BNN Republik Indonesia dan Kedeputian Hukum dan Kerjasama menerima informasi intelijen mengenai keberadaan target di wilayah Phnom Penh, Kamboja. Menindaklanjuti informasi tersebut, BNN Republik Indonesia membentuk tim untuk diberangkatkan menuju Kamboja berdasarkan surat perintah Kepala BNN RI tanggal 25 November 2025. Pada tanggal 30 November 2025, tim BNN Republik Indonesia tiba di Phnom Penh dan langsung melakukan koordinasi dengan Kepolisian Kamboja, KBRI,
dan Bais Perwakilan Kamboja untuk melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut. Akhirnya, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, sekira pukul 13.39 waktu setempat, di area lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja, target terdeteksi berada dalam kendaraan Toyota Prius berwarna putih dan langsung dilakukan upaya penangkapan oleh tim gabungan. Saat itu, target berhasil diamankan ketika sedang bersama dengan seorang laki-laki. Pada saat di TKP penangkapan, tim BNN Republik Indonesia langsung melakukan verifikasi dan klarifikasi fisik untuk memastikan bahwa orang yang diamankan adalah benar DPO dimaksud. Keberhasilan ini tentunya menegaskan komitmen BNN RI dalam mengejar pelaku kejahatan narkotika hingga ke luar negeri melalui sinergitas yang kuat antar lembaga negara maupun kepolisian negara sahabat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.